Ayo kita ke sana. Hai, aku Elina, anak rantau yang suka berkelana. Oke guys, jadi hari ini aku mulai perjalananku dari stasiun Gondang Dia. Nah, stasiun ini masih termasuk salah satu stasiun yang tertua di Jakarta, yang itu dibangun pada zaman Hindia Belanda. Dan ini masih menjadi salah satu tempat strategis untuk kalian yang mau eksplor Cikini, Menteng, dan sekitarnya. Sebenarnya destinasi selanjutnya adalah Galeri Nasional, tapi salahnya kita nggak ngeliat nih update Galeri Nasional. Kenapa? Ternyata dia lagi tutup sementara. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjutkan perjalanan dan kita mau cari gantinya. Akhirnya di dekat stasiun Gondang Dia ini ada Masjid Cut Mutia. Ayo kita ke sana. Dari stasiun Gondang Dia, kalian tinggal jalan dikit, patokannya ada di halte Transjakarta, dan kalian sudah nemu masjid yang dibangun dari tahun 1912 ini. Dulunya ini adalah kantor arsitektur Belanda yang bernama NV de Bouwvlo. Nah, uniknya karena bangunan ini awalnya bukan untuk masjid, maka dari itu arah kiblatnya agak miring 15 derajat dari bangunan utama. Jadi mihrabnya nggak di tengah seperti masjid pada umumnya. Nah, pada akhirnya masjid ini resmi menjadi tempat ibadah pada tanggal 18 Agustus 1987. Sekarang Masjid Cut Mutia ini menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi, tapi masih menjadi masjid yang aktif digunakan oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya kalian ada di Cikini atau Gondang Dia, aku saranin kalian sholat atau ibadah di sini, karena memang di sini adem banget. Selain untuk ibadah, kalian bisa nikmatin arsitekturnya sih. Di sini tuh rasanya kayak kembali ke tempat bersejarah ya, karena bangunan-bangunannya tuh masih lucu. Mendung ya, semoga langitnya nggak nangis, karena kita nggak bawa payung guys. Ini itu buah nggak sih? Tiba-tiba langitnya nangis. Tiba-tiba hujan, ya udah kita mampir dulu ke tempat ini. Nggak lagi diperbaiki, ini lagi berfungsi. Iya, jadi ini kafe. Oke, jadi sekarang aku lagi ada di pos kantor. Ini adalah kafe yang dulunya itu pos kantor, benar-benar kantor pos yang ada di daerah Cikini. Hujan rak. Pas masuk itu kerasa banget vintage vibe-nya. Aku suka banget karena autentik, antik, unik at the same time. Nah, sekarang kita udah di dalam pos kantor. Ternyata pos kantor ini jadi satu manajemen sama Bakul Coffee. Jadi memang Bakul Coffee ini salah satu list yang kita mau datangin juga. Tapi karena tadi tiba-tiba hujan, terus kita nemuin tempat ini, ya udah kita kesini. Areanya mereka ini cukup luas ya, meskipun gak ada AC-nya, tapi tetap adem dan nyaman. Selesai ngopi dan duduk santai, kita lanjut lagi perjalanan kali ini. Tan Ek John. Ini sejak tahun 1921 udah ada. Kamu mau rasa apa? Nah, sekarang kita udah di Hotel Cikini, tapi kita bukan mau nginap, kita mau beli sesuatu di dalam. Jadi kita mau beli es krim yang ada di dalam hotel. Kalau kalian mau beli, kalian tinggal masuk hotel aja dan bilang mau beli es krim gitu. Nah, nama es krimnya itu es krim canang yang udah jadi favoritnya Bung Karno dari tahun 1951. Oke sih. Maksudnya nggak yang aneh, tapi unik. Kita lanjut perjalanan lagi. Kita mau ke salah satu tempat antik yang ada di Jakarta. Kita udah kurang lebih jalan 1 kilo tadi dari Hotel Cikini. Kita mau ke kota yang ada di sebuah daerah nih.
Nah, kalau kalian sudah ketemu pelang Jalan Surabaya, artinya kalian udah sampai. Ayo kita keliling. Buat kalian yang suka hunting barang antik, wajib mampir ke Jalan Surabaya. Tempat ini udah eksis dari tahun 70-an dan isinya itu macem-macem banget. Ada patung, piringan hitam, bahkan uang-uang zaman dulu. Jualan di sini. Berarti udah berapa tahun tuh? Kurang lebih bangsa-bangsa 40 tahunan lebih. 40 tahunan lebih ya. FYI, mereka ini sering didatangi turis dari mancanegara. Saking lengkapnya pasar ini, Presiden AS ke-43 yaitu Bill Clinton pernah menyambangi pasar ini di tahun 90-an. Setelah jalan-jalan di pasar antik, aku lanjut ke salah satu tempat yang menjadi pusat seni dan budaya, yaitu Taman Ismail Marzuki. Nah, sekarang Taman Ismail Marzuki udah buka sampai malam, yaitu di jam 10 malam. Caranya gampang banget, kalian tinggal registrasi aja di barcode yang ada di depan, terus kalian tinggal isi data-data dan dapetin barcode kayak gini. Kalian akan dikasih kartu serta tas untuk menyimpan barang-barang yang ada di loker. Nggak boleh bawa makanan. Emang ya, Jakarta itu udah lengkap banget. Perpustakaannya aja udah dilengkapi fasilitas yang keren banget, mulai dari musola dan toilet yang bersih. Jadi buat kalian yang me time atau nugas di sini pasti dijamin nyaman. Perpustakaan tim ini bukan sekedar ruang baca, tapi juga ruang publik yang bisa untuk diskusi, kerja, atau sekedar santai. Dan koleksi bukunya juga lengkap, terus tempatnya juga nyaman. Gak kerasa nyaman di dalam, ternyata udah jam setengah 8 malam dan sekarang kita butuh asupan. Aku akan bawa kalian ke salah satu tempat makan yang hidden game banget. Tempatnya di dekat Taman Ismail Marzuki, 5 menit dari sini. Patokannya ini masuk Musola Al-Batar, lurus aja. Sekitar 5 menit. Sekitar 350 meter dari Taman Ismail Marzuki. Oke. Patokannya kalau kalian sudah ngelihat jembatan kereta kayak gini, Itu tandanya kalian sudah dekat. ya. Ya, habisnya gue. Nggak apa-apa sih. Baca sama apa? Bihun. Kita udah sampai, patokannya pas di bawah jembatan kereta tadi. Terus tempatnya pinggir jalan aja. Kalau kalian gak mau zonk kayak aku, usahakan datangnya sebelum gelap ya, biar bisa rasain menunya yang lengkap. Oh iya, Panci Bahagia ini udah ada sejak tahun 2022. Dan yang menarik adalah Namanya bapaknya Bahagia. Makanya namanya Panci Bahagia. Fun fact. Nah, itu tadi, asal-usul nama Panci Bahagia ini diambil dari nama bapaknya sendiri. Meskipun malam ini menunya cuma ada bihun dan kuitiau, tapi bapaknya bilang menu bihun ini adalah menu pertama mereka pas awal jualan karena mereka pede dengan rasanya. Tapi nggak tahu kenapa yang jadi bestseller di sini adalah nasi campurnya. Next kita cobain lagi ya. Yeay, makanannya udah dateng. Jadi ini tadi kita pesannya seporsi, tapi dibagi dua. Dibagi dua aja udah sebanyak ini guys. Jadi aku saranin kalau kalian mau kesini bisa sharing aja. Kita cobain. Katanya kalau kalian makan ini wajib cobain bawangnya. Not bad.
Itu tempatnya unik ya. Escape di Cikini kali ini bikin aku nambah cerita. Dan ternyata Jakarta itu nggak cuma soal ramai, tapi juga soal kisah di setiap balik sudutnya. Kalau gitu, sampai ketemu di Elina Story selanjutnya.